Shalom, Besem Hamasya, saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat selalu, penuh semangat ya, pastinya di penghujung akhir tahun ini 2023, dan di dalam memasuki bulan Natal, saya percaya saudara sudah mengikuti beberapa kali Natalan. Saya mau tanya, apa arti Natal sesungguhnya untuk orang-orang yang sudah terima Yesus? Mungkin di satu lain berbicara itu suatu kelahiran. Ya betul, saya tidak menyalahkan. Mungkin di sisi lain Natal, enjoy ya, bahwa Yesus sudah menembus dosa kita, sudah menyelamatkan bla 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 dan sebagainya. Saudaraku, bicara Natal adalah sesuatu bicara kehidupan kekekalan, rohani yang kekal. Karena arti Natal itu tersendiri adalah bagaimana Yesus lahir di dalam kehidupan kita, dan kita meresponinya, menjumpainya secara pribadi. Maka Dia yang ajaib dan penuh kuasa, Dia bekerja dalam hidup kita, Dia mengubahkan hidup kita, memperbarui hidup kita, dan Dia bertahta dalam hidup kita. Itu yang dinamakan ketika kita sudah berjumpa di dalam Yesus, bahwa hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang ada di dalamku. Saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, saya channel Eli Salat mengucapkan selamat Natal dan selamat memasuki tahun yang baru yang sebentar lagi kita akan memasukinya, tinggal beberapa hari. Saudara harus imani dan percaya bahwa ketika saudara di tahun 2023 merasakan pimpinan dan penyertaan Tuhan, maka saudara harus beriman bahwa di tahun 2024 penyertaan Tuhan tetap sempurna dalam kehidupan kita, karena Dia adalah Allah yang Immanuel. Saudaraku, pencinta Eli Salat, di mana saja Anda menyaksikan tayangan ini, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, saya berharap saudara tetap semangat. Dan terima kasih kepada seluruh subscriber dan juga para pendoa-pendoa untuk channel Eli Salat. Baik, hari ini kami akan panggilkan narasumber yang begitu luar biasa ya saudaraku. Ya, seseorang yang gede tinggi ya. Wah, luar biasa. Kita akan melihat kesaksiannya dan mendengarkan kesaksiannya. Saya panggilkan Bapak Paulus Maripa. Namanya ini Paulus Maripa, saudara. Jadi minumannya ini kalau waktu muda dan sampai sekarang Marimas ya. Bapak ini namanya unik banget ya. Itu nama marga atau apa Pak Maripa itu? Saya pikir waktu saya lahir orang tua saya salah kasih nama. Tapi ternyata sekarang nama saya boleh dikatakan tidak ada duanya. Tidak ada duanya. Di mana ada orang Indonesia walaupun tidak kenal pasti mereka panggil nama saya Maripa. Maripa. Ya, itu dia. Senang sekali ya berjumpa dengan Bapak. Asli dari mana nih Pak Maripa? Suku saya dari suku India. Suku India. Ya. Oh, biasanya suku India gede tinggi gitu ya Pak ya? Iya. Tapi ini Bapak gede keker. Iya. Langka ya, unik lah saudara. Unik kenapa? Kesaksiannya begitu luar biasa saudara ya, dahsyat banget ya. Tuhan bekerja dalam hidupnya, bagaimana dia dulu tidak pernah mengenal Yesus Kristus Tuhan ya. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka hidupnya dipulihkan. Dan sekarang Pak Maripa mau menyaksikan bagaimana cinta kasih Tuhan kepadanya. Mari Pak, silakan Pak. Ya. Shalom pencinta channel Eli Salat. Channel Eli Salat. Ya, shalom. Shalom, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun berada. Ya. Bapak Ibu yang saya kasihi, saudara dan saudari. Saya mengucapkan syukur dan terima kasih bahwa suatu hari yang lalu salib itu mengubahkan hidup saya. Amin, amin. Bagaimana caranya? Ada firman Tuhan mengatakan bahwa setiap orang yang masuk ke kerajaan surga itu harus lewat proses dan penderitaan. Ya. Nah, itulah yang saya lewatin.
pada saat saya berusia 4 tahun, bapak saya meninggal. Ya, bapak saya itu meninggal karena dia kecanduan dengan alkohol. Habis waktunya uangnya dengan alkohol terus. Dan ketika dia dikebumikan, bahkan kuburannya disiram minuman keras, 2 lusin. Untuk Saking memberangkat ininya ya. arwahnya. Aduh, Ya, jadi itu kepercayaan mereka. hidup dan mati tidak terlepas dari alkohol. Iya, betul. Lalu Pak, Nah, setelah itu umur saya 6 tahun, ibu saya juga meninggal. Jadi kami 5 bersaudara, bahkan adik saya yang paling kecil itu masih menyusu waktu ibu saya meninggal. Jadi setelah kedua orang tua meninggal, kami 5 bersaudara seperti induk ayam, anak ayam kehilangan induknya ya. Jadi kasihan ya Pak ya, keleleran gitu ya. Nggak tahu jalannya. Jadi kalau tadi Ibu Eli mengatakan orang India gede-gede, tapi sekarang sudah lihat Indianya kecil. Karena kurang gizi kali. Karena kurang gizi. Karena yang kecil ini cabai rawit. Ya, kecil-kecil cabai rawit. Ya, maka setelah kedua orang tua meninggal karena terlampau banyak penderitaan, siksaan, dipukul, tiap hari menangis. Tapi setiap kali saya tidur dengan air mata dipukul orang, pasti mimpi saya itu terbang. Setiap kali kalau aku disiksa orang, pasti mimpinya terbang. Tapi saya tidak tahu apa arti mimpi itu. Oh gitu ya Pak. Setelah itu akhirnya kami 5 bersaudara berpisah. Kami berpisah. 5 bersaudara, laki berapa, perempuan berapa? 3 perempuan, 2 laki. Kami berpisah dan saya lari, saya mengembara, saya bekerja sebagai gembala sapi upahan. Jadi pagi, siang, sore, malam gembalakan sapi. Hanya muka-muka sapi yang saya lihat. Jadi sekarang lihat muka orang aneh nggak Pak? Sekarang setelah Tuhan mengubah hidup saya, baru saya lihat muka yang utuh, muka anak-anak Tuhan yang luar biasa, cantik-cantiknya. Haleluya. Nah, suatu hari saya di pinggir sungai, di hutan itu, sambil saya menangis, saya bertanya apa sebenarnya tujuan hidup ini. Datang suara ke telinga saya, tujuan hidup membalas dendam. Wah, saya mulai tinggal pekerjaan saya mulai cari menuntut ilmu, dukun-dukun saya cari, banyak dukun-dukun yang saya kenal. Akhirnya tahun 77 saya sudah menjadi anak kota Medan. Saya tidak mau ganggu orang dan saya jangan diganggu orang. Tahun 77. 77 saya tidak jual, tapi kalau ada orang jual tidak saya tawar, langsung saya beli. Tahun 77 bulan 10 tanggal 25 sore terjadilah satu perkelahian di Sumatera Utara, Sungai Ular. Salah satu kepala preman dia mengambil pisau kuningan yang sudah ada racunnya, dia tusuk muka saya. Tapi pada saat itu muka saya tidak berbekas. Dan waktu itu saya punya penyakit darah tinggi. Itu kenapa Pak? Kok dia ada niatan mau tusuk Bapak? Motifnya apa? Saya juga tidak tahu, namanya preman, penjahat, residivis, ya kan? Iya. Nah, saya akhirnya naik darah saya waktu dia tusuk itu. Ya, waktu itu saya punya penyakit darah tinggi, jangan diganggu. Tapi sekarang sudah dicek di dalam Tuhan, darah saya udah darah rendah. Saya hajar dia pakai kelewang. Kelewang apa itu Pak? Kelewang itu parang yang sudah diasap panjang. Satu kali saya hajar dia punya leher, kelewang saya itu membal seperti kena besi. Baru saya tahu kalau leher manusia itu keras. Tapi jangan coba-coba, bahaya. Kali yang kedua saya hajar lagi, kelewang saya sudah pindah tangan. Ternyata dia juga seorang yang punya ilmu tinggi. Seorang residivis keluar masuk penjara. Tapi sekalipun saya punya kelewang sudah lepas dari tangan saya, tapi saya belum menyerah. Karena apa? Karena hobi saya memang dari kecil tuh berkelahi. Tapi bukan dengan manusia, dengan sapi-sapi di hutan. Oh, jadi sudah terbiasa ya Terbiasa. Pak? Jadi, begitu lihat orang tuh saya anggap sapi. Iya. Diajak berantem juga. Ya, kali yang ketiga saya lompat kembali, saya rebut kelewang saya. Dan kali yang ketiga saya hajar kelewang, putus lehernya. Tapi belum putus jatuh, tapi 3 kali saya hajar baru putus jatuh, baru saya cincang dia. Baru saking ganasnya darah saya sudah naik, ini muka saya berdarah, semua udah muka setan. Semua manusia yang lihat saya lari. Saya ambil lagi darah manusia, saya minum darahnya itu. Itulah yang saya lakukan. Akhirnya saya harus berhadapan dengan hukum. Saya diancam hukuman mati.
Hakim saya OP Simanjuntak. Dan akhirnya lewat 30 kali sidang saya divonis 6 kalender. 6 kalender. 6 kalender itu 6 tahun. 6 tahun. Puji Tuhan 6 tahun tidak usah kerja cari makan. Pemerintah sudah kasih makan gratis. Gratis tapi dijeruji. Dijeruji bagaikan burung dalam sangkar. 6 tahun tidak usah lagi beli rumah kontrak rumah. Pemerintah sudah kasih rumah gratis. Iya, rumah kami lebih besar dari rumah raja. Penghuni 700. Makan gratis, tidur siang malam dikawal dengan senjata-senjata. 6 tahun ya. Yo, pencuri tidak bisa masuk ke rumah kami karena pencuri dan maling-malingnya itu ada di dalam semuanya. Iya. Saya bergaul dari tahanan biasa sampai tahanan politik. Tujuan saya hidup keluar dari penjara untuk menjadi orang lebih jahat lagi. Tadi saya bunuh 1 orang, saya ingin balas cari satu persatu orang yang pernah menyiksa saya akan hajar lagi. Bukannya sadar untuk jadi orang baik, tidak. Jadi tambah jahat. Tambah jahat. Banyak orang lompat dari penjara lari, saya juga ikut di belakang mereka. Mereka bisa lolos, tapi saya tidak bisa lolos. Tapi yang lolos karena tembak mati semua di zaman Petrus, saya masih hidup sampai sekarang. Baru saya tahu, wah Tuhan itu baik sekali ya. Ada rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan Bapak. Haleluya. Makanya Bapak diizinkan Tuhan hidup untuk sampai saat ini. Haleluya. Menyaksikan kasih kemurahan Haleluya. Tuhan, ya. Luar biasa ya. Karena itu saya minta semua orang yang mendengarkan kesaksian saya ini, Tuhan masih kasih kesempatan untuk kita bertobat kembali kepada Tuhan. Yes. Kalau tidak bahaya. Betul. Apalagi sekarang ini sudah pada zaman tanda-tanda kedatangan Tuhan ya sudah akan menjemput kita. Mempelai itu sudah akan menjemput kita. Makanya dipersiapkan kita untuk menjadi mempelai yang dewasa, bukan anak-anak lagi ya Pak. Nah, bagaimana setelah Bapak menjalani 6 tahun di dalam tahanan itu, selesai masa tahanan, Bapak keluar, lalu apa yang Bapak lakukan kembali? Sesuai cita-cita Bapak atau Bapak bertobat menjadi baik? Iya, jadi tidak bisa saya langsung menceritakan setelah keluar apa yang harus saya lakukan, tapi saya mau kasih tahu dulu bagaimana proses saya terkenalan dengan Tuhan. Ya, harus itu Pak. Ya, jadi tahun 77 bulan 10 tanggal 25 saya masuk. Tahun 78 itu bulannya, tanggalnya saya tidak ingat. Karena saya tidak tahu kalau lahir baru itu mempunyai arti yang luar biasa. Saya tidak tahu. Tapi waktu itu dalam penjara saya jatuh sakit. Penyakit saya udah 8 tahun saya derita. Penyakit itu kalau udah kambuh, leher saya tidak bisa goyang begini. Badan saya tidak bisa bergerak seperti robot. 8 tahun saya jalan begini aja menderita. Yo. Kalau di luar penjara, saya masih bisa mencari dukun kah, dokter kah, orang pintar. Tapi kalau dalam penjara sudah tidak ada pertolongan. Jadi ketika penyakit itu menyerang, saya hanya berpikir bahwa sebentar lagi saya akan mati. Itu yang saya pikirkan. Tiba-tiba saya melihat ada seorang pria datang. Dan pria itu bukanlah orang Kristen. Tapi dia dari agama seberang. Dia datang kepada saya, dia tidak tanya kamu siapa, bikin apa, tidak. Dia kasih sebuah Alkitab Perjanjian Baru. Kemudian dia katakan di sana ada kebaktian orang Kristen, pergilah. Setelah itu dia tinggalkan saya. Saya tidak tahu apa itu Kristen. Saya juga tidak tahu apa itu Alkitab. Tapi dia kasih saya terima, dia tunjukkan, saya pergi masuk dalam satu ruangan. Disitulah saya bertemu lebih kurang dari 70 orang narapidana yang semuanya hukuman berat. Termasuk di situ ada Japikir Sinaga yang hebohkan Sumatera Utara. Di situ ada preman Nadia Bunggali, preman Sambu. Di situ ada Robert Silitonga dengan rombongan yang membunuh kepala Tirtanadi Sumatera Utara. Dan disitulah saya ketemu dengan penjahat-penjahat lain yang hukuman berat semua. Nah, pada waktu itulah pertama sekali saya mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Paul Sinaga dari Gereja Sidang Jemaat Allah. Setelah dia menyampaikan firman Tuhan, kami diundang sama-sama bangkit berdiri untuk menyanyikan satu pujian. Pujiannya, ku datang Tuhan, datang padamu.
Sucikan hati saya di dalam darah-Mu. Pada saat kami menyanyikan pujian itu jam 3 sore, siang bolong tiba-tiba saya melihat sebuah salib muncul dari depan. Nah, ketika saya melihat salib itu, saya takut karena kami orang India bukan menyembah salib, kami menyembah patung. Tapi pada saat saya hampir mau mati, patung itu tidak datang. Dewa-dewi kami tidak datang. Dukun saya tidak berguna, ilmu saya tidak berguna. Tapi pada saat itu semua salib yang datang kepada saya, itu pertanda bahwa salib itu tidak dapat dirintangi oleh apapun. Salib itu tidak dapat dibatasi oleh apapun. Salib itu akan menerobos segala-galanya dan sampai kepada tujuan. Bahwa di atas kayu salib itulah Tuhan Yesus membayar utang dosa kita lunas. Amin. Pada saat salib itu datang, saya sampai takut, saya sampai bergerak begini, saya hampir jatuh. Tiba-tiba salib itu datang tabrak saya. Begitu salib itu tabrak saya bukan mati, saya terkejut. Dan pada saat itulah penyakit saya yang 8 tahun disembuhkan. Oh, haleluya. Tiba-tiba saya menangis, tidak bisa saya bendung, air mata saya jatuh, saya menangis dan saya berkata, mulai saat ini saya akan ikut Engkau Tuhan. Amin. Kalau ada satu orang saya matikan, saya akan ganti dengan ribuan jiwa. Itu janji saya kepada Tuhan. Haleluya. Tahun 1982 saya dibebaskan. Pada saat saya dibebaskan, saya berjanji tidak akan kembali ke penjara 2 kali dalam kasus kejahatan, tapi saya pasti kembali ke penjara untuk membawa Injil Tuhan. Amin. Dari tahun 1982 saya melayani sampai hari ini. Hampir banyak penjara-penjara di Indonesia yang sudah saya kunjungi. Saya rindu kalau Bapak Ibu lewat Ibu Eli bisa masuk membawa saya ke penjara-penjara, saya siap untuk menyampaikan firman Tuhan supaya banyak orang penjara bertobat. Amin. Haleluya. Itu kerinduan dahsyat. saya. Dan siang dan malam sekarang saya mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan. Saya rindu sekali banyak orang yang bisa saya bawa untuk masuk Amin. dalam hatinya Tuhan, untuk melihat di dalam hatinya Tuhan ada apa. Itu kerinduan saya. Amin. Haleluya. Saudara, Haleluya. dukung terus ya apa yang menjadi cita-cita Bapak Maripa. Dan saya percaya ketika Anda juga berjumpa dengan Yesus Kristus Tuhan, ada kebangkitan roh yang luar biasa. Haleluya. Dan punya kerinduan untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Haleluya. Tuhan. Ya, karena satu orang bertobat saja, satu datang diselamatkan seluruh keluarganya. Haleluya. Malaikat di surga bersorak-sorai. Apatah lagi 20, 30 dan 100 orang. Haleluya. Bumi dan surga goncang-gancing ya Haleluya. saudara ya. Untuk itu miliki hati yang penuh belas kasih kepada sesama kita. Miliki hati yang haus dan rindu akan kebenaran firman Tuhan. Apa yang saudara inginkan untuk mempunyai semangat menginjil, memberitakan kabar keselamatan, saudara tinggal ungkapkan isi hati saudara, maka Dia yang adalah roh akan bekerja dalam hidup saudara, dimampukan. Ya seperti Bapak Maripa, bagaimana dia punya keinginan besar, bila perlu seluruh dunia ini ya Pak, Ya. bukan bila perlu, memang harus Ya. ya. Kan firman Tuhan berkata, Ya. beritakanlah Injil ke seluruh Sampai ke dunia, ujung bumi. Ya. sampai ke ujung bumi, ya Ya. kan? Ya. Jadi memang itu tugasnya kita sebagai orang-orang percaya yang tinggal di dalam Yesus Kristus Tuhan, harus melakukan tugas panggilan, ya, Ya. menjadikan semua orang bangsa muridku. Jadikan murid Ya. terlebih dahulu. Ya. Karena kalau sudah jadi murid, dia artinya dia harus belajar banyak ya Pak. Ya. Banyak belajar mengikuti guru, teladan. Nah, teladan kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Ya. Nah, sampai saat ini Bapak terus menginjil ya, memberitakan Menginjil kabar terus. keselamatan. Ya. Tantangan apa yang Bapak hadapi di dalam pemberitaan kabar baik selama Bapak ada di mancanegara, ada di Kepulauan Indonesia, yang kita tahu bahwa Indonesia ini penuh dengan orang-orang yang belum menerima Yesus Kristus Tuhan. Pastinya tantangan-tantangan itu Bapak hadapi. Ya, mungkin salah satunya Bapak bisa. Ya. Kalau kita mendapat panggilan Tuhan untuk pergi dalam pelayanan ini, itu berbeda dengan orang yang tidak jelas panggilannya. Orang yang tidak jelas panggilannya ini,
yang selalu mengalami banyak kali pencobaan. Tapi kalau kita sudah menyerahkan hidup kita 100% kepada Tuhan, dan Tuhan sudah memanggil kita, kita jalan saja. Dia yang mimpin ya Pak. Dia yang memimpin kita. Jadi aku merasa aman. Tidak ada sesuatu apapun. Sekalipun aku berada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya karena beliau bersama dengan kita. Haleluya. Ya dan amin. Ya. Luar biasa saudara, kita sudah mendengarkan kesaksian Bapak Maripa yang begitu luar biasa ya. Tuhan panggil, Tuhan pilih ya. Yang bagi manusia mungkin tidak mungkin bisa menyembah kepada Tuhan yang benar, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tetapi kalau kita mau membuka hati untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, maka Ia akan bekerja di dalam kehidupan kita. Ya, Dia akan mengatur dan memimpin hidup kita. Saudaraku, dukung terus di dalam doa buat kami ya, sebagai pemberita kabar baik, kabar keselamatan, agar kami senantiasa selalu mempunyai api yang menyala, api Roh Kudus yang menyala, sehingga betul-betul terlaksana. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Haleluya. Indonesia banyak orang diselamatkan. Karena ketika Indonesia menyembah kepada Tuhan yang benar, maka Tuhan yang benar itu akan menuntun hidup kita kepada jalan-jalan yang benar. Sehingga kita bisa melakukan hukum-hukum yang ada di dunia ini seturut dengan kehendak Tuhan. Hukum yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Hukum kasih yang Tuhan sampaikan kepada kita. Sekitar 30 tahun yang lalu, pertama kali perjumpaan saya dengan Pak Junaidi Salat di gereja Betani Surabaya. Gereja terbesar itu Pak? Ya, waktu itu belum jadi. Oh gitu ya. Ya, lebih kurang 30 atau lebih, saya tidak tahu, saya udah lupa. Ketika itu rupanya Pak Junaidi merindukan untuk memberikan berkat untuk saya. Beliau menaruh uang di amplop, kemudian dia berdoa di kamarnya. Kalau besok pagi Pak Maripa datang ke kamar saya, berarti ini berkat untuk beliau. Oh, rupanya ini Pak Junaidi pernah cerita dengan saya Pak. Rupanya ini yang dimaksud Bapak. Luar biasa, saya berjumpa dengan Bapak. Tidak hanya cerita ya, sekarang saat ini di hadapan saya. Luar biasa ya Pak. Jadi akhirnya besok pagi, belum pun jam 6 saya udah ketok pintunya. Pak Junaidi kaget. Wah, ini Pak, ini berkat dari Bapak ya. Setelah itu kami berpisah cukup lama, dan akhirnya saya kok bisa bertemu dengan Ibu Eli. Walaupun Pak Junaidi sudah tidak ada, tapi hati saya sangat mengucapkan syukur dan terima kasih karena Ibu Eli ini terlibat dalam satu pelayanan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Jadi kami satu visi misi bahwa untuk memenangkan jiwa-jiwa untuk kerajaan surga. Karena itu saya melihat beban yang di atas Ibu Eli ini sangat berat. Kita doakan, kita support Ibu ini. Saya minta Bapak Ibu, anak-anak Tuhan untuk mensupport, dan saya juga senantiasa mendukung pelayanan Ibu Inti untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa. Terima kasih Pak, terima kasih. Terima kasih buat Yesus memberkati Ibu punya pelayanan. Amin. Terima kasih Pak. Saya sebetulnya ingin mendukung pelayanan Ibu, tetapi ada pepatah berkata, hati hendak memeluk gunung, tapi apa daya tangan tak sampai. Jadi belum waktunya Bu, tapi doakan juga saya, apabila sudah datang waktunya Tuhan, saya akan support untuk memenangkan jiwa-jiwa untuk kerajaan surga. Haleluya. Luar biasa. Haleluya. Saudara, wow, saya sangat diberkati sekali ya. Karena tadi itu pertemuan dengan Pak Jun tuh udah beberapa tahun yang lalu ya. Dan ketika Pak Jun cerita dengan saya, ngobrol-ngobrol, ternyata beliau yang diceritakan ada di depan saya. Wah, luar biasa. Dan saya sangat bersyukur, ini bukan suatu kebetulan. Tapi memang Tuhan sudah rancangan yang luar biasa dalam kehidupan kami, khususnya Persekutuan Doa Junaidi Salat Ministry. Ya, meskipun memang kami juga banyak
rintangan, tantangan yang kami harus hadapi. Tapi kami tidak mau berfokus kepada masalah. Karena masalah memang Tuhan izinkan untuk terjadi, memurnikan iman kita, memurnikan semangat kita, memurnikan kesetiaan kita, pengiringan kita kepada Tuhan. Jadi bukan berarti dengan adanya masalah lalu kita tinggalkan Tuhan atau kendor semangatnya dan sebagainya. Ya, memang Tuhan izinkan terjadi karena itu kasih karunia, Pak. Jadi kalau saudara mau mendapatkan kasih karunia, terimalah pencobaan-pencobaan yang dihadapi ya. Karena dalam pencobaan yang kita hadapi, di situ Tuhan Yesus turut bekerja. Roh Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Oke, baik saudaraku pencinta Elisalat Channel, suatu sukacita yang besar bagi saya kehadiran hambanya di tengah-tengah kita semua, memberikan support dan semangat bahwa kita adalah pemberita kabar baik, suratan yang terbuka ya, yang harus bisa dibaca orang. Dan orang ketika membaca ada Yesus di dalam kehidupan kita, maka orang itu boleh mengenal pribadi Yesus lewat kehidupan kita. Untuk itu jadilah pribadi-pribadi yang hidup di dalam Yesus, sehingga Yesus betul-betul hidup di dalam hidup kita, dan kita menjadi baitnya yang sungguh-sungguh diurapi dan dipakai Tuhan. Tidak hanya sekedar hidup untuk senang-senang saja, tetapi hidup ini adalah suatu kesempatan untuk kita menjadi diri kita berarti bagi banyak orang. Maka firman Tuhan tergenapi bahwa kita ini adalah terang dunia yang harus membawa terang bagi mereka yang masih tinggal di dalam kegelapan. Dan tergenaplah firman Tuhan bahwa kita adalah garam dunia yang membuat enak di dalam situasi kondisi apapun. Kehadiran anak-anak Tuhan, kehadiran Bapak Ibu Saudara dan saya dan Pak Maripa memberikan dampak yang baik, yang positif, sehingga banyak orang datang kepada Yesus Kristus Tuhan. Saudara, tetap dukung kami terus di dalam doa, di dalam pelayanan kami, sehingga misi visi kami untuk menjadikan bangsa sebagai murid Yesus, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani tergenap di dalam kehidupan kita, sehingga Bapa di surga dimuliakan senantiasa. Terima kasih saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Elisalat Channel mengucapkan selamat Natal dan selamat memasuki tahun yang baru yang sebentar lagi akan kita hadapi. Tetap semangat, hidup tinggal di dalam Yesus. Apapun yang menjadi masalah saudara, ingat bahwa Yesus senantiasa menyertai hidup kita, dan Ia adalah Allah yang Immanuel, dan penyertaannya sungguh sempurna sampai saat ini, sampai Dia datang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 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 Kalau percaya dapat jamin.